promotion nih. Terus kalau misalnya di situ kan kita harus menempatkan produk ya. Menurut kalian produk apa yang cocok buat bisa kita jadiin materi buat di promotion ya? Flexi sih kalau iya sih. Soalnya dia kayaknya di bagian promosi tuh sering banget ya ada kontroversinya gitu loh. Kita bahas di bagian itu dan cocok kan sama kita juga di promotion materinya. Aku ada juga. Kalau menurutku sih untuk yang sekarang yang lebih booming itu tentang bangkrutnya Tupperware sih. Soalnya kan kalau kita lihat di video di sosial media tuh membahas tentang bangkrutnya Tupperware tuh baru-baru ini itu news banget. Terus di tahun lalu juga dia sempat juga bangkrut karena ada pembahasan sangkut paut dengan materi kita juga, jadinya itu sih kayaknya cocok. Berarti anggapnya kita ada dua pilihan ya antara Pepsi sama Tupperware. Berarti lebih lengkap itu nanti kita cari dulu kejelasannya tuh di internet atau di mana, terus besok kita diskusiin lagi yang mana kita pakai fix ya. Oke. Jadi aja materi tambahannya. Kalau ada nih Jadi gimana nih, kita mau pakai produk yang mana? Pepsi atau Tupperware bagusnya menurut kalian? setelah dicari informasinya tuh ya, kalau bisa disimpulin dari kita tuh ya Tupperware yang lebih cocok sama materi kita di promotion mix tuh. Dimas juga kayak dapet video. Oh iya, aku dapat nih informasi tentang gimana sih bangkrutnya Tupperware tuh. Nih, bisa dilihat. Kenapa perusahaan kayak Tupperware bisa terancam banget? Padahal ini brand tuh udah kayak melekat banget di kaum ibu-ibu. Rasanya kayak udah Ini brand gimana? nomor satu kok bisa Ya kalah. sebenarnya, soalnya kan Tupperware juga kan salah satu isu kebangkrutannya kan juga karena faktor promosi ya. Jadinya mungkin cocok juga sama materi kita gitu. Setuju nggak kalau misalnya tapi kita setuju ya pakai Tupperware? Iya, Aku sih setuju sih. Davidnya tetap. Berarti Tupperware ya? Jadi nanti kita next ke langkah selanjutnya, nanti kita nentuin materi Oh. Buat poin-poin. ya, Oke. dari Tupperware. Tak cari lebih detail aja sih perkara sana yang penting masalah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang promosi. Promosi adalah serangkaian aktivitas atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kesadaran minat dan pembelian produk tertentu. A. Promotion Tupperware. Promosi Tupperware adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Tupperware untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan produk mereka. Berikut adalah penjelasan rinci tentang strategi promosi yang digunakan oleh Tupperware. Yang pertama ada party plan atau strategi penjualan langsung. Strategi penjualan langsung atau party plan adalah ciri khas utama dari promosi Tupperware. Yang kedua ada program diskon dan promosi penjualan. Tupperware seringkali menawarkan promosi berupa diskon, paket building, atau hadiah gratis untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga ada digital marketing dan media sosial. Seiring dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi, Tupperware mengadopsi strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan promosinya. Yang keempat ada kampanye berbasis keberlanjutan. Sebagai respon terhadap meningkatkan kesadaran konsumen akan isu lingkungan, Tupperware mempromosikan produknya sebagai solusi yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada promosi melalui event atau pameran. Tupperware juga sering memanfaatkan event dan pameran untuk mempromosikan produknya. Selanjutnya, ada pun 4 komponen utama dalam promotion mix mengenai produk Tupperware. Yang pertama yaitu public relation atau PR. Public relation Tupperware bertujuan untuk membangun hubungan positif dengan publik dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek dan produk. Yang kedua ada advertising Tupperware. Periklanan bertujuan untuk menyampaikan pesan yang jelas dan menarik kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada sales promotion Tupperware. Sales promotion berfungsi untuk memberikan insentif jangka pendek guna merangsang konsumen untuk segera membeli produk. Dan yang keempat ada personal selling Tupperware. Personal selling adalah pendekatan langsung antara konsultan penjualan dan konsumen yang bertujuan untuk membangun hubungan personal dan memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai produk. B. Influencing behavior. Influencing behavior adalah atau pengaruh terhadap perilaku konsumen adalah proses di mana perubahan mempengaruhi keputusan dan sikap konsumen untuk membeli atau menggunakan produk mereka.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian positioning. Terdapat 3 poin dalam positioning. Yang pertama yaitu positioning statement adalah pernyataan yang menjelaskan nilai inti atau core value suatu merek atau produk. Pernyataan ini bertujuan untuk memperkuat persepsi konsumen terhadap merek dan membangun kepercayaan. Dalam konteks Tupperware, positioning statement bertujuan menegaskan bahwa Tupperware adalah solusi terbaik untuk penyimpanan makanan yang tahan lama, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Contoh positioning statement yaitu Tupperware adalah pilihan utama bagi keluarga yang mengutamakan kualitas dan solusi penyimpanan makanan yang tahan lama. Produk kami dirancang untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan dapat memperindah dapur Anda. Pada statement tersebut, nilai inti yang ingin ditonjolkan yang pertama yaitu kualitas premium, yaitu tahan lama dan andal, yang kedua ramah lingkungan, sustainability, dan yang ketiga nilai estetikanya. Kemudian poin yang kedua ada repositioning, adalah strategi yang digunakan untuk mengubah posisi atau citra suatu produk di pasar agar lebih relevan dengan target audience atau kebutuhan pasar yang berubah. Dalam kasus Tupperware, sebelumnya Tupperware dikenal melalui penjualan langsung dengan demonstrasi rumah ke rumah. Namun dengan pergeseran referensi konsumen yang lebih menyukai pengalaman belanja digital, merek ini harus beradaptasi untuk tetap relevan. Dampak dari repositioning, yang pertama itu merek terlihat lebih relevan di era digital, yang kedua peningkatan kehadiran online membuka pasar baru dan menciptakan aksesibilitas global, dan yang terakhir mengembalikan loyalitas konsumen melalui pendekatan keberlanjutan. Kemudian yang poin ketiga ada Unique Selling Proposition atau USP, adalah manfaat unik yang hanya dimiliki oleh suatu produk. USP membedakan produk tersebut dari pesaingnya dan memberikan alasan kuat kepada konsumen untuk memilihnya. Materi selanjutnya itu adalah naming and branding. Tupperware gagal beradaptasi dengan perubahan pasar karena kurangnya inovasi dalam produk, branding, dan strategi pemasaran. Lalu, ada beberapa kaitan antara inovasi yang terlewat dan kebangkrutan mereka. Yang pertama itu adalah inovasi produk. Yang pertama itu ada material ramah lingkungan. Tupperware tidak beralih ke bahan biodegradable atau daur ulang, mengabaikan tren berkelanjutan yang kini penting bagi konsumen dengan mengadopsi material ramah lingkungan seperti dalam produk EcoTupper. Mereka bisa menarik konsumen yang peduli dengan lingkungan. Yang kedua itu ada fungsi modern. Produk mereka tidak menawarkan fitur seperti desain stable atau teknologi anti-bakteri yang lebih diminati oleh generasi muda. Penambahan fitur modern dan desain estetis bisa menarik konsumen yang mencari produk fungsional dan menarik secara visual. Yang ketiga itu ada diversifikasi produk. Tupperware tidak berinovasi dengan memperkenalkan lini produk untuk segmen premium atau produk terjangkau. Dengan meluncurkan produk premium atau lebih ekonomis, mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu, yang B itu ada rebranding dan penyesuaian nama. Yang pertama itu ada tagline baru. Tupperware tidak memperkenalkan tagline yang relevan yang mencerminkan keberlanjutan dan inovasi. Tagline seperti Tupperware Sustainable Solution for Everyday Life dapat memperbarui citra merek yang menarik konsumen yang lebih muda. Lalu ada sub-branding. Tidak ada upaya untuk menciptakan sub-branding baru seperti Tupperware Next untuk produk inovatif atau Tupperware Life untuk produk yang lebih ringan dan ekonomis. Sub-branding ini dapat menciptakan citra modern yang lebih relevan. Lalu yang ketiga itu ada transformasi digital dan pemasaran. Yang pertama itu adalah platform digital. Tupperware gagal memanfaatkan e-commerce dan situs web interaktif yang meningkatkan kenyamanan belanja konsumen. Dengan memperluas kehadiran di platform digital seperti Amazon, Tokopedia, mereka dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang selanjutnya itu adalah media sosial. Mereka tidak cukup menggunakan influencer marketing untuk menjangkau konsumen muda. Dengan membangun kehadiran yang kuat di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan mereka menarik perhatian audiens yang lebih luas. Lalu, ada teknologi interaktif. Tupperware tidak memanfaatkan teknologi seperti augmented reality atau AR yang memberikan pengalaman lebih interaktif pada konsumen.
Penggunaan IR dapat memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba lebih produk sebelum membeli. Lalu yang keempat adalah definisifikasi target pasar. Yang pertama itu adalah generasi muda seperti kita. Tupperware gagal menarik perhatian milenial dan Gen Z yang lebih peduli dengan keberlanjutan dan desain modern. Dengan fokus pada desain minimalis dan berkelanjutan, mereka bisa meraih pasar ini. Selanjutnya itu adalah pasar internasional dan ekonomis. Tidak ada penyesuaian untuk pasar global untuk segmen dengan daya beli rendah, dengan penyesuaian produk dengan referensi budaya lokal untuk menawarkan lini produk terjangkau. Tupperware bisa memperluas pangsa pasar. Ya. Baik, di sini kita akan membahas apa itu promotion budgeting. Promotion budgeting untuk Tupperware. Proses ini penting untuk merencanakan dan mengalokasikan dana promosi seperti iklan, penjualan langsung, dan pemasaran digital, guna untuk mendukung strategi pemasaran kita. Ada beberapa hal metode untuk menentukan anggaran promosi. Yang pertama, ada metode objektif dan teks, di mana kita menetapkan tujuan yang jelas seperti meningkatkan kesadaran merek di kalangan ibu rumah tangga yang muda dan mengidentifikasikan tugas promosi yang diperlukan. Misalnya, iklan di media sosial. Kita harus memperluas semua iklan yang ada di media sosial. Yang kedua, ada percentage of sales, di mana anggaran promosi ini dihitung berdasarkan persentase dari penjualan yang kita dapatkan. Misalnya, 5% dari 10 juta penjualan, artinya anggaran promosi kita adalah 500.000. Kemudian, kita harus memahami audiens kita, seperti ibu rumah tangga atau profesional muda yang peduli dengan keberlanjutannya. Fokuskan anggaran ini pada saluran yang tepat, seperti Instagram ataupun TikTok, kolaborasi dengan influencer terkenal. Selain itu, kita bisa memilih strategi ATL, BTL, atau TTL untuk menjangkau konsumen secara efektif. ETL ini bisa melalui iklan TV, kesadaran merek, BTL dengan distribusi sampel ataupun pulpen, dan TTL adalah menggabungkan keduanya. Dan juga di tahap promosi, kita mengikuti the 3X. Awareness, di mana calon konsumen mengenal Tupperware melalui iklan. Attitude, di mana mereka mengembangkan sikap positif setelah mengetahui manfaat keberlanjutan produk kita. Dan action, yang mendorong pembelian dengan menawarkan diskon yang gede ataupun promosi yang menarik. Terakhir, ada monitoring and evaluation. Ini sangat penting untuk memastikan promosi berjalan sesuai dengan rencana, dengan memantau hasil melalui media sosial dan umpan balik pelanggan. Kita bisa menyesuaikan anggaran promosi agar lebih efektif dan efisien. Lalu pembahasan terakhir itu adalah agensi and consultancies. Jadi sebelum itu, apakah kalian tahu nggak sih tentang agensi and consultancies itu? Jadi agensi and consultancies itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu agensi. Agencies adalah pihak eksternal yang membantu perusahaan menjalankan strategi pemasaran, seperti advertising agencies untuk membuat iklan kreatif, dan media independen agencies untuk memilih platform promosi yang lebih tepat. Lalu ada consultancies, adalah konsultan yang memberikan saran strategis dalam berbagai aspek bisnis, seperti public relation consultancies untuk membantu citra merek, seperti konsultansis untuk memahami tren pasar, dan manajemen konsultansis untuk mengoptimalkan operasional dan model bisnis. Lalu, apa sih sangkut pautnya sama kebangkrutan Tupperware ini? Yang pertama itu ada advertising agencies. Tupperware gagal menciptakan kampanye pemasaran yang kreatif dan relevan dengan audiens muda. Kampanye kurang menarik dan tidak mengangkat aspek keberlanjutan produk yang lebih dapat menarik minat konsumen yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Tanpa kolaborasi dengan advertising agencies, mereka kehilangan kesempatan untuk menonjolkan produk mereka secara kreatif. Yang kedua itu adalah media independent agencies. Tupperware juga tidak memanfaatkan media independent agencies untuk memilih platform yang lebih tepat. Mereka gagal menjangkau konsumen muda melalui media sosial populer seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, yang merupakan saluran yang
tepat atau sangat efektif untuk menjangkau audiens target. Hal ini menyebabkan kurangnya visibilitas merek di platform yang lebih relevan dengan gaya hidup konsumen saat ini. Yang ketiga itu adalah public relations consultants. Tidak ada narasi kuat yang membangun untuk mengangkat citra Tupperware sebagai merek yang peduli lingkungan dan inovatif. Tanpa dukungan public relation consultants, mereka gagal mengomunikasikan keberlanjutan produk mereka, sebuah nilai yang semakin dihargai oleh konsumen modern. Akibatnya, citra Tupperware dianggap sebagai ketinggalan zaman, padahal banyak pesaing yang sudah lebih adaptif dengan isu keberlanjutan.